डर लागत है कुछ नहीं कर हम कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं Episode diawali berada di balkon. Emily mencoba memprovokasi Malini yang membuatnya marah dan kehilangan kendali sampai mendorong Emily dan Emily jatuh ke tanah dengan darah keluar dari kepalanya. Aryan yang berada di sana pun bergegas turun dari balkon khawatir dengan keadaan Emily. Malini saat itu panik. Aryan meneriaki Malini untuk segera pergi dari tempat itu. Saking paniknya, dalam perjalanan Malini menelpon Anu memberitahu bahwa dia tak sengaja membunuh Emily. Kembali ke Aryan yang mengingat kata-kata terakhir Emily dan berteriak dengan keras karena tidak menyangka Emily meninggal begitu cepat. Saat itu Emily membuka matanya karena teriakan Aryan yang begitu keras di dekat telinganya. Aryan kemudian memeluk Emily secara emosional melihat kondisinya baik-baik saja. Sesampainya di rumah, Malini memberitahu ibunya jika saat kejadian Aryan berada di sana. Malini pun khawatir Aryan akan melaporkan ini kepada polisi. Anu mencoba menenangkan Malini untuk pergi tidur sementara dia akan menangani semuanya. Saat itu Aditya menelpon Malini. Malini berpikir untuk memberitahu kejadian ini pada Aditya, tapi Anu menerima telepon memberikan alasan jika Malini berkunjung ke rumah ibunya karena merindukannya dan saat ini Malini sedang tidur. Emily memberitahu Aryan jika semua itu sudah dia rencanakan sebelumnya. Emily menjelaskan dia menjatuhkan diri di karung gandum kemudian melumpuri wajahnya dengan cat warna merah untuk meyakinkan jika itu adalah darah. cuma मर गए हैं Shut up! Aryan berteriak atas tindakan konyol Emily. Dia sudah kehilangan orang yang dia cintai dan sekarang dia tidak mau kehilangan lagi. Emily kemudian bertanya apakah dia menganggapnya sebagai kekasihnya. Emily melakukan ini sebagai strategi untuk mengalahkan Malini karena sebelumnya dia selalu kalah dengan Malini. Saat itu juga Anu menelpon Aryan mengancamnya untuk tidak membuka mulut kepada siapapun karena tidak ada saksi di sana. Anu mengancam akan membalik kesaksian jika telah terjadi perselingkuhan antara mereka berdua, kemudian terjadi pertengkaran dan Aryan mendorong Emily. तुम्हारे खिलाफ मैं भी गवाही दूंगी मिस्टर आर्यन. Setelah selesai berteleponan dengan Anu, Emily berpikir dia tidak mau Malini di penjara. Selain dia hamil dan itu akan berakibat buruk pada Aditya dan dia tidak mau keluarga Tripati hancur. Maka dia akan memanfaatkan Malini yang meyakini dia telah meninggal untuk mengakui kesalahannya. Dan benar, Emily mulai meneror Anu dengan menakutinya. Saat itu Aditya datang, Malini pergi untuk menelpon. Emily akan pergi dan tiba-tiba Aryan sudah berada di sana menarik Emily. Mereka berdua mendengar Malini menelpon anak buahnya yang menginformasikan jika mayat Emily sudah hilang. Aditya tiba-tiba datang mengagetkan Malini bertanya mayat apa yang dia bicarakan. Malini berbohong jika Brownies, anjing jalanan yang biasa dia beri makan setiap hari, meninggal dalam kecelakaan lalu lintas dan mayatnya tidak ditemukan. Aryan menegur Emily karena idenya yang bodoh dan dia menyatakan tidak mau menjadi partnernya sekarang. Aryan meminta Emily untuk menyiapkan artikel misi bazar dalam bahasa Hindi dan Inggris. Aryan kemudian pergi masuk ke dalam mobil berpikir untuk tidak mau membantu Emily lagi. Tapi kemudian dia menyerah dan menunggu Emily di sana. Emily terus menakuti Anu dan Anu memohon untuk mengampuninya. Emily tiba-tiba datang di depan Anu, memberitahu tujuannya datang untuk membawa Anu ke dunia lain dan meminta Anu untuk mengakui semua kejahatannya. Anu menutup matanya ketakutan dan berjanji akan mengakui semua kejahatan. Emily pun segera pergi dari tempat itu. Ketika akan pergi, Aditya melihat Aryan berdiri di luar rumah Malini. Aditya menanyakan mengapa Aryan berada di sana, tapi tampaknya Aryan tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengan Aditya dan memberitahu jika Emily sedang dalam misi rahasia, sama seperti misi yang dulu Aditya kerjakan. Kemudian Aditya pun pergi.
Malini mendatangi Anu yang saat itu masih ketakutan. Malini pun meyakinkan jika tidak ada hantu. Anu menunjukkan tulisan yang Imli tulis di kaca rias. अगर वो सच में इमली का भूत है तो उसकी लाश वही होनी चाहिए. Malini tidak percaya jika itu hantu melainkan Imli sendiri. Malini mengingat anak buahnya memberitahu jika mayat Imli telah hilang. Malini pun ingin membuktikan kebenaran apakah Imli benar-benar sudah meninggal atau belum dengan mendatangi tempat kejadian. Imli yang mendengar itu pun menjadi khawatir. Aryan berkata benar bahwa Malini tidak akan menyerah begitu saja. Imli kemudian segera pergi dari tempat itu. इमली जिंदा है, वो जिंदा है और मेरी मॉम को भूत बना. Singkatnya, Malini sampai ke tempat pembunuhan untuk membuktikan kepada ibunya bahwa Imli masih hidup agar tidak membuatnya takut. Dan betapa kagetnya Malini melihat tubuh Imli dalam posisi yang sama saat terjadi kecelakaan. Bagaimana bisa Imli berada di tempat itu sebelum Malini datang? Ya, Imli meminta bantuan Aryan untuk mengantar ke lokasi kejadian. Kemudian untuk memastikan Imli benar-benar mati dan menghilangkan bukti kematiannya, Malini ingin menghancurkan tubuh Imli dengan cara sadis. Ya, Malini akan melindas menggunakan bulldozer. Imli pun khawatir. Dia berpikir bagaimana jika tubuhnya benar-benar hancur. Sambil memvideo, Aryan berpikir jika Imli bergerak maka permainannya akan terbongkar. Bulldozer sedikit lagi melindas Imli. Aryan berharap Imli segera bangun, tapi Imli belum bangun juga. Tidak ingin terjadi sesuatu pada Imli, Aryan berlari dan menarik Imli, memperingatkan atas tindakan konyolnya sendiri. Dia akan mati jika tidak bangun dalam 2 detik saja. Rencana Imli gagal lagi. Malini menegur Aryan yang mendukung rencana bodoh Imli. Imli adalah gadis paling manipulatif yang memanfaatkan sebuah kepercayaan, dan kali ini dia memanfaatkan Aryan, bahkan memanipulasi keluarga Aryan untuk keuntungannya sendiri. Aryan kemudian menunjukkan video saat Malini mengemudi bulldozer. Aryan mengatakan Imli dapat memberikan hidupnya untuk orang yang dia cintai, sementara Malini dapat mengambil nyawa siapapun untuk keuntungannya. Malini kemudian merebut ponsel dari tangan Aryan dan menghancurkan dengan bulldozer. Malini menelpon polisi, melaporkan jika ada 2 orang ingin membunuhnya. Dia hamil dan tidak dapat lari sehingga membutuhkan bantuan. Tak lama kemudian polisi datang. Aryan menjelaskan kepada inspektur jika semua ini adalah lelucon saja, seorang kakak bercanda dengan mengerjai adiknya. Aryan mengenalkan diri kepada polisi jika dia CEO Ratori Group, Aryan Singh Ratori. Inspektur memperingatkan, Malini telah membuang-buang waktu polisi dalam masalah keluarga dan itu adalah sebuah kejahatan. Kemudian Malini pun diantar pulang oleh polisi. Rencana gagal. Imli bertanya kepada Aryan apa rencana selanjutnya. Malini selalu menang melawannya dan dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Aryan pun mengatakan sekarang dia bersamanya untuk selalu mendukung. Singkatnya, Malini kembali ke rumah Tripati dan tiba-tiba lampu mati. Imli pun muncul ingin mengungkap semua kejahatannya. आपके राज, आपके राज, आपके राज. Imli menyalakan proyektor dan menunjukkan Malini mengemudikan bulldozer. Malini panik bertanya bagaimana dia mendapatkan video ini. Aryan kemudian muncul menjelaskan meski Malini telah menghancurkan ponselnya, tetapi dia tidak memperhatikan drone di atasnya. Orang yang melakukan apa yang mereka inginkan lupa bahwa Tuhan mengawasi mereka. Malini dengan marah mencoba mengambil rekaman dari proyektor tapi terpeleset. Imli membantu bangun memintanya berhati-hati. तुम वही मर जाती. Malini pun bersumpah akan membunuh Imli dan menghina Imli dengan menyebutnya sebagai wanita egois yang mencoba merebut suaminya seperti ibunya merebut uang dari ayahnya. Imli membela diri jika dia rakus akan uang, maka dia akan merebut warisan dari Dev. Hubungannya dengan Aditya terjadi karena tidak sengaja, tidak seperti Malini yang selalu dipaksakan. Ternyata tanpa Malini sadari, Aditya bersama Tripati mendengar percakapan mereka di mana Rupali dengan usaha kerasnya menutup mulut Anu.
Malini akhirnya mengakui semua kejahatannya di mana dia menaruh obat ke dalam minuman Aditya dan tidak malu-malu memakai baju sama seperti milik Imli untuk menjebak Aditya tidur bersamanya. Malini beralasan dia melakukan ini karena dia tidak mau kehilangan Aditya. Aditya dan semua keluarga Tripati pun kaget mendengar fakta ini. Kemudian Imli menunjukkan video di mana Malini dengan todongan senjata mengancam Satyakam dan menembak dirinya sendiri untuk menuduh Imli. Aditya dan semua orang pun kaget mengetahui betapa jahatnya Malini dengan rencananya. Malini pun panik dengan menghancurkan proyektor yang membuat lampu kini menyala terang. Aparna berjalan ke Malini. Malini mencoba meyakinkan jika Imli berbohong, tapi Aparna tidak mau mendengar itu dan ya, Aparna menampar Malini dengan keras. Anu berteriak betapa beraninya Aparna menampar putrinya yang sedang hamil dan akan mengajukan kasus kepada polisi. Aparna balik mengancam jika dia akan mengajukan kasus padanya dan menegur Anu yang menjadi panutan putrinya untuk bertindak secara keji. Tidak bisa menjadi ibu yang baik dan bahkan Malini pun tidak bisa. Ma, kabardar! Malini memanggil Aparna ibu mertua, tapi Aparna berteriak memperingatkan agar Malini tidak memanggilnya ibu karena dia hanyalah ibu Imli sekarang. Aparna memberikan pidato, mengatakan ada 3 syarat untuk menjadi seorang ibu: pengorbanan, kasih sayang, dan pengampunan. Dan hanya Imli yang mempunyai ketiga syarat itu dan bukan Malini. Imli mengorbankan cintanya demi Malini, menunjukkan sifat keibuannya pada bayi yang Malini kandung, dan berulang kali berkorban demi kebahagiaan keluarga. Sementara Anu mempertaruhkan martabat Imli memuaskan ego putrinya tanpa berpikir jika hal yang sama terjadi pada putrinya. Sudah terbongkar semua kejahatannya dan tidak ada orang yang membelanya. Malini memohon kepada Aditya jika dia melakukan semua ini untuknya dan bahkan dia mau tinggal bersamanya meski keluarga membencinya. Malini pergi. Kemudian Rupali bertanya kepada Aditya apakah dia melihat betapa jahatnya Malini dengan memanfaatkan bayinya untuk mendapatkannya. Radha dan Aparna mendesak Aditya untuk segera mengambil keputusan dan sampai Aditya belum mengambil keputusan, tidak ada yang akan kembali ke rumah itu. Satu persatu keluarga Tripati pun pergi meninggalkan rumah itu.